Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman semua di kelas 3. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun semester genap atau disingkat dengan PAT, atau ada juga yang menyebutnya dengan UKK. Yang akan kita bahas yaitu adalah tema 6. Untuk teman-teman semua di kelas 3, bagi yang belum menonton video pembelajaran pembahasan soal PAT, PAI, kemudian tema 5, nanti silakan teman-teman semua cek di deskripsi linknya atau ada di akhir video ya. Oke, sekarang kita lanjut ke langsung saja ke soal nomor 1. Sumber energi memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita wajib untuk titik-titik. A. Menghabiskannya, B. Menjualnya, C. Menghematnya, atau D. Menggunakannya. Nah, sudah jelas ya, energi itu ya dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan berarti digunakan. Ya, yang D digunakan. Tetapi bukan ini jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat ini karena kita menggunakan energi yang begitu banyak di bumi ini, tetapi lama-kelamaan energi tersebut pasti akan habis. Maka agar energi ini tetap terjaga, bisa dimanfaatkan oleh kita semua, maka kewajiban kita adalah menghematnya. Ya, menghemat energi. Karena energi ini ada yang energi bisa habis, ada yang energi tidak akan habis. Akan tetapi kewajiban kita yaitu menghematnya. Kalau menghabiskannya jelas salah ya. Menjualnya juga salah. Itu termasuk dalam pelanggaran ya. Oke, berarti jawaban yang tepat itu adalah menghematnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Oke, sekarang kita lihat dulu soalnya. Perilaku hemat listrik ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, perilaku tentang hemat listrik yang mana nih kira-kira? Kita cek pernyataan nomor 1. Menggunakan mesin cuci untuk pakaian sedikit. Nah, ini salah ya. Ketika pakaiannya sedikit, ya dibilas aja, dicuci pakai tangan. Jangan menggunakan mesin cuci. Gunakan mesin cuci ketika pakaiannya banyak numpuk. Nah, ini bukan termasuk menghemat ya. Kita silang karena tidak termasuk. Yang kedua, menyalakan lampu di siang hari, ini juga salah ya. Ini pemborosan. Ketika siang sudah ada cahaya dari matahari, maka tidak usah menyalakan lampu lagi. Yang ketiga, menyalakan televisi selama 24 jam. Ini juga salah, ini pemborosan listrik ya. Yang ada televisi juga ketika dinyalakan 24 jam full, ya lama-kelamaan akan rusak ya. Nah, berarti yang ketiga juga salah. Kita cek yang keempat, menyalakan lampu di malam. Nah, ini menyalakan lampu itu ya di malam hari saja karena tidak ada cahaya. Ada cahaya bulan akan tetapi cahaya bulan ini tidak masuk ke dalam rumah, sama seperti cahaya matahari, tidak seperti cahaya matahari ya. Kalau cahaya matahari begitu terang, kalau bulan ya meneranginya ya selama di jalan aja, tidak akan masuk ke dalam rumah. Berarti jawabannya adalah yang pernyataan keempat, menyalakan lampu di malam hari. Ini termasuk ke dalam perilaku hemat listrik ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Kita baca dulu soalnya. Kewajiban kita dalam hal penggunaan minyak bumi ditunjukkan pada nomor titik-titik. Nah, kewajiban kita dalam hal menggunakan atau penggunaan minyak bumi. Yang benar yang mana? A. Memanasi mesin kendaraan dalam waktu lama. Ini juga salah ya. Ini salah karena termasuk pemborosan ya. Untuk memanaskan mesin, entah itu mesin motor, entah itu mesin mobil, ya cukup beberapa menit saja secukupnya, sehingga tidak melakukan pemborosan minyak atau bensin ya. Nah, kalau memanasi mesin kendaraan dalam waktu lama ini pemborosan, bukan
penghematan. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah kewajiban kita dalam menggunakan minyak bumi, ya berarti harus menghematnya, ya. Berarti yang nomor 1 salah, ya. Kita cek pernyataan kedua, menggunakan sepeda motor untuk jarak dekat. Ini juga salah. Ketika jarak dekat ya jalan kaki. Kalau tidak jalan kaki ya naik sepeda. Ya, kalau jarak dekat. Nah, kita cek yang ketiga, menggunakan transportasi umum. Nah, ini benar. Ya, menggunakan transportasi umum. Kita checklist. Ya, artinya apa menggunakan transportasi umum? Artinya ketika kita menggunakan transportasi umum, minyak bumi hanya digunakan oleh mobil angkutan umum saja. Ya, kalau kita menggunakan mobil pribadi, kendaraan pribadi, motor pribadi, itu sama saja kita menggunakan minyak bumi kita, bensin kita juga, ya. Jadi bukan hanya kendaraan umum tetapi kendaraan pribadi juga membutuhkan minyak bumi atau bensin. Artinya apa? Ya ini bukan penghematan, justru pemborosan juga, ya. Nah, menggunakan transportasi umum ini termasuk ke dalam kewajiban kita menghemat energi, ya. Kita checklist. Yang keempat, pergi ke warung dengan bersepeda. Ini juga tepat. Nah, berarti yang tepat itu adalah 3 dan 4. D jawabannya, ya. Ini termasuk kewajiban kita dalam rangka menggunakan minyak bumi dengan cara hemat, ya. Oke, lanjut nomor 4. Menjaga kelestarian sumber energi merupakan kewajiban bagi titik-titik. Nah, menjaga kelestarian sumber energi ini kewajiban siapa? Ya sudah jelas, ini adalah kewajiban dari semua pihak atau semua orang. Entah itu orang dewasa, anak kecil, ya yang sudah tua, remaja, anak sekolah, semua kalangan memiliki kewajiban untuk melestarikan. Ya, jadi jawabannya adalah semua orang atau semua pihak, ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Salah satu keuntungan yang dapat kita peroleh jika menghemat energi adalah titik-titik. Nah, keuntungan dari menghemat energi ini apa untuk kita? A. Meminimalkan pengeluaran. Apakah benar? Benar, ya. Dengan kita menghemat energi, dengan kita menghemat penggunaan listrik, mematikan listrik yang tidak dibutuhkan, kemudian mencabut televisi ketika sudah, mematikan kipas angin ketika cuacanya tidak panas, ya. Itu semua adalah dalam rangka menghemat. Ketika kita menghemat, lalu akibatnya apa? Ya akibatnya pengeluaran kita akan sedikit, akan minimal. Nah, berarti tepat, ya. Yang A jawabannya. Nah, jawabannya yang A. Kalau yang B mendapat penghargaan, ini salah, ya. Penghargaan dari siapa, ya? Ini tidak ada penghargaan. Kalau yang C menambah nilai pajak, ini juga tidak berpengaruh. Ketika kita menghemat energi, ya tidak ada kaitannya dengan nilai pajak, ya. D kena denda. Kena denda ini tidak ada kaitannya juga. Berarti jawabannya adalah yang A, meminimalkan pengeluaran atau artinya menghemat pengeluaran. Menghemat energi ya sama saja dengan menghemat pengeluaran, ya. Oke, berarti A. Lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada bacaan untuk soal nomor 6 dan 7, ya. Oke, kita baca dulu. Hari Senin 18 September 2017 cuaca panas dan terik melanda Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara yang dirasakan beberapa hari ini. Fenomena cuaca panas dan terik merupakan fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi. Kejadian cuaca panas dan terik lebih sering terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau. Oke, ini tentang cuaca panas, ya, dan terik. Oke, sekarang kita baca soalnya. Kalimat pertama pada paragraf tersebut merupakan jawaban dari kalimat tanya titik-titik. Oke, sekarang kita cek dulu. Yang A, siapa yang terpapar cuaca panas dan terik? Apakah benar pertanyaan ini siapa? Kemudian di sini dijelaskan salah, ya. Kalau kata tanya siapa ini berkaitan dengan orang, sedangkan di sini tidak dijelaskan nama orang atau nama tokoh, ya. Tidak dijelaskan di sini tentang seseorang, tidak ada. Berarti yang A ini ketika kata tanyanya siapa yang terpapar cuaca panas, ini salah, ya. Ini salah. Oke. Sekarang kita lanjut. Bentar. Nah, ini berarti ini salah, ya. Ini salah. Kita cek yang B. Apa yang dimaksud fenomena
Apa yang dimaksud fenomena? Di sini hanya pertanyaannya apa yang dimaksud fenomena? Fenomena apa? Ini kurang jelas ya. Yang B ini kurang jelas. Seharusnya apa yang dimaksud dengan fenomena panas ya atau cuaca panas. Nah, baru di sini dijelaskan. Sedangkan di sini hanya pertanyaannya hanya apa yang dimaksud fenomena. Berarti salah ya. Kita cek yang C. Siapa yang mengalami cuaca panas dan terik? Ya, di sini juga tidak dijelaskan tentang siapa. Ya, seharusnya bukan siapa. Kalau siapa ini tadi sesuai dengan yang A dijelaskan bahwa siapa ini adalah untuk menanyakan orang. Ya, untuk menanyakan orang. Berarti bukan kata siapa. Berarti yang ini salah ya. Yang C salah. Kita cek yang D. Kapan cuaca panas dan terik melanda Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara? Nah, ini jawabannya ada di sini. Kapan? Ya ini hari Senin tanggal 18 September 2017. Nah, ini menjelaskan tentang waktu. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah D. Kapan? Di sini ada kata waktunya, keterangan waktunya. Nah, berarti jawaban yang tepat D ya. Paham ya? Jadi ketika ada soal seperti ini, teman-teman harus memahami dari isi bacaan yang ada pada soal tersebut ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 17. Informasi yang tidak sesuai dengan paragraf tersebut adalah titik-titik. Oke, sekarang kita cek yang A. Cuaca panas dan terik lebih sering terjadi pada musim pancaroba. Ada tidak di sini tentang musim pancaroba? Di sini tidak dijelaskan tentang musim pancaroba. Berarti sudah jelas jawaban yang tidak sesuai dengan paragraf di atas itu yang A. Kita checklist dulu yang A ya. Kita checklist dulu karena di sini tidak dijelaskan tentang pancaroba, tidak ada ya. Kita cek yang B. Cuaca panas dan terik melanda Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Ada tidak tadi di sini? Ada. Di sini ya dijelaskan melanda Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Berarti yang B bukan jawaban ini karena yang ditanyakan adalah yang tidak sesuai, sedangkan yang B ini sesuai ya. Kita cek yang C. Fenomena cuaca panas dan terik merupakan fenomena cuaca alamiah. Ada tidak tentang cuaca alamiah? Ada ini. Berarti jawabannya bukan yang C juga karena yang C ada ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang tidak sesuai. Kita cek yang D. Hari Senin 18 September ada tadi ya. Tuh ya di kalimat pertama. Berarti sudah jelas yang tidak sesuai dengan paragraf tersebut atau paragraf tadi di atas adalah yang A, yaitu menjelaskan tentang cuaca panas dan terik lebih sering terjadi pada musim pancaroba. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Bacalah paragraf berikut ini. Oke, di sini ada paragraf. Listrik memiliki peranan penting dalam kehidupan. Listrik adalah sumber energi utama kegiatan rumah tangga dan industri. Contoh penggunaan listrik yang paling mudah kamu temukan adalah lampu. Kosakata yang tepat untuk merangkai paragraf di atas adalah titik-titik. Nah, di sini A. Industri, B. Energi, C. Lampu, D. Listrik. Nah, kosakata yang tepat untuk merangkai paragraf di atas. Ini tidak ada titik-titiknya ya. Tetapi di sini yang paling banyak muncul adalah kata listrik ya. Di sini listrik. Nah, ini kan listrik, kemudian di sini kata penghubungnya atau yang tepat untuk merangkai kalimat selanjutnya di sini dengan listrik lagi ya. Listrik, kemudian di sini juga dengan listrik. Nah, berarti jawabannya adalah listrik D ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Seseorang yang memberi informasi kepada kita disebut titik-titik. Nah, jawabannya adalah narasumber. Orang yang memberikan informasi apapun, berita apapun itu adalah narasumber. Kalau orang yang bertanya kepada narasumber adalah pewawancara atau wartawan, atau juga bisa disebut dengan informan, atau bisa disebut juga dengan reporter ya. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah narasumber. Ini orang yang memberikan informasi kepada kita ya. Oke, jawabannya A. Lanjut nomor 10.
salah satu tujuan membaca cepat adalah titik-titik. A. Menemukan judul bacaan, ini salah ya, karena judul bacaan ini ada di paling atas. Jadi walaupun tidak dibaca dengan cepat ya kita sudah tahu ya. Entah itu membaca cepat, entah itu membaca lambat, kita tahu. Yang menemukan judul bacaan itu ada di atas. Berarti salah yang A ya, karena sudah bisa kita temukan kalau judul bacaan. Ya, kita cek yang B, menemukan isi bacaan. Nah, yang lebih tepat itu adalah yang B, menemukan isi bacaan. Ya, tujuan kita membaca cepat adalah bukan hanya untuk melatih, akan tetapi untuk menemukan dari isi bacaan yang kita baca. Isinya apa bacaan ini? Nah, ya. Jadi jawabannya B ya. Yang B sudah tepat ya. Kita cek coba yang C, agar cepat selesai, bukan itu. Ya, walaupun kita membaca cepat, bukan berarti tujuannya agar kita cepat selesai membacanya, bukan. Jauh dari itu semua, tujuannya itu adalah agar kita menemukan isi bacaannya. Ya, kalau yang D untuk meringkas ini juga salah. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang B, menemukan isi bacaan. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 11. Jam di samping menunjukkan pukul titik-titik. A. Pukul 7, B. Pukul 7 lebih 3 menit, C. Pukul 7 lebih 15, atau D. Pukul 7 lebih 45. Ini jamnya ya, ini gambar apa ini jamnya. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Ini yang pendeknya yang mana menurut teman-teman? Yang pendeknya warna biru ya. Yang pendeknya warna biru, betul. Nah, berarti menunjukkan jam berapa? Jam 7. Oke, betul semua. A, B, C, D ini 7 semua depannya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah lebihnya. Lebih berapa menit ini? Nah, ingat ketika geser satu angka ini kan lebih 5 menit ya. Ini lebih 5 menit, ke sini lagi ditambah lagi 5 menit, ke sini lagi ditambah lagi 5 menit. Nah, berarti berapa menit tuh? 5 menit tambah 5 menit tambah 5 menit. 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15. Nah, berarti lebih 15 menit. Jawabannya adalah C. Ya. Teman-teman pasti bisa kan menghitung lebih berapa menit ketika melihat jam, harus bisa ya. Jadi ketika turun 1 itu lebih 5 menit, turun 2 itu lebih 10 menit, turun 3 15 menit, turun 4 itu 20 menit. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah C, jam 7 lebih 15 menit. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 12 ya. Banyak hari pada bulan November adalah titik-titik. Nah, teman-teman bisa menghafal menggunakan jari ya. Bisa menggunakan garis yang ada di jari. Itu untuk menghitung atau untuk menghafalkan jumlah hari pada setiap bulannya. Ya. Nah, untuk bulan November itu ada 30 hari ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 13. Nando mulai bermain pukul 11, selesai pukul 12. Lamanya Nando bermain adalah titik-titik. Nah, dari 11 ke 12 beda berapa? Beda 1. Berarti jawabannya adalah selama 1 jam. Mudah ya? Mudah ya. Jadi tinggal seperti itu aja. 11 ke 12 beda 1, berarti 1 jam ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini berarti kita bahas matematika ya. Perhatikan bangun berikut ini. Nah, ini ada bangun nih, ini persegi panjang ya. Yang ditanyakan adalah keliling bangun di atas. Bukan di atas ya, di samping harusnya karena ada di samping. Keliling bangun di samping. Oke, ini berarti karena jawabannya batang korek api, berarti ini korek api ya. Ini 1 ya, ini 2, berarti ini 3 ya, ini 4. Oke, kita ulangi lagi, ini 4 ya. 4, ini 5. Nah, berarti ini ada 5 ya, panjangnya ada 5. Berarti di sini juga ada 5. Berarti kalau di sini 5, di sini 5 ada berapa? 10. Ya. Nah, sekarang yang sampingnya ada berapa nih sampingnya? Ini 1, ini 2 ya, ini 3, kemudian ini 4. Berarti ada berapa tuh? Ada 4 ya. Ada 4. Samping ini 4, berarti otomatis di sini juga ada 4. 4 tambah 4 8. Nah, sekarang jumlahkan 10 ditambah dengan 8 berapa? 18.
Berarti jawabannya adalah D, 18 korek api. Nah, jadi dihitung seperti itu ya kalau mencari keliling. Kalau mencari keliling tambahkan saja, tambah. Itu namanya keliling ya. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan bangun berikut ini. Luas bangun di samping, ya harusnya di samping. Luas bangun di samping adalah titik-titik. A 20 persegi satuan, B 40 persegi satuan, C 50 persegi satuan, atau D 60 persegi satuan. Kita hitung ya. Teman-teman boleh saja dihitungnya dengan secara satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus dihitung satu-satu. Tetapi itu akan lama. Caranya supaya cepat seperti ini. Tapi teman-teman harus hafal. Ya, harus hafal perkaliannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Nah, sekarang kita hitung sampingnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa? Ada 5. Nah, caranya tinggal dikalikan. 8 dikali 5, 40. Ya, jawabannya adalah 40. Boleh saja teman-teman dihitung satu-satu, tapi lama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus dihitung satu kotak. Boleh kalau teman-teman tidak hafal perkaliannya. Kalau hafal perkaliannya seperti itu untuk mencari luas ya. Tinggal dihitung panjangnya nanti berapa, hitung sampingnya berapa, nanti kalikan. Panjang dikali lebar samping ini ya. Oke, lanjut nomor 16. Berikut ini yang merupakan contoh gerak non lokomotor adalah titik-titik. Gerak non lokomotor ini berarti kita masuk ke PJOK ya. Nah, gerak non lokomotor itu adalah berupa ayunan dan tekuk. Nah, itu namanya adalah gerak non lokomotor. Ya, berarti jawabannya adalah B, mengayun dan menekuk. Ya, mengayun dan menekuk ini adalah contoh gerakan non lokomotor. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Contoh gerak dasar manipulatif adalah titik-titik. Gerak dasar manipulatif. Nah, manipulatif ya, gerakan dasarnya yang mana? Apakah A melompat, atau B mengayun, C berlari, atau D melempar? Manipulatif. Nah, contoh gerakan dasarnya yaitu melempar. Ini adalah gerakan dasar manipulatif, melempar ini, ya. Oke, lanjut nomor 18. Jalan cepat sambil membawa bola pada batas tertentu, lemparkan bola merupakan kombinasi gerak dasar titik-titik. Nah, di sini kan jalan cepat. Kita jalannya ini cepat sambil membawa bola. Nah, pada batas tertentu, pada jarak tertentu kita harus melemparkan bola tersebut. Nah, itu namanya kombinasi gerak apa? Iya, namanya adalah kombinasi gerak. Karena di sini tentang jalan, berarti kaitannya dengan jalan. Jalan dan di sini lemparkan berarti dengan melempar. Berarti jawabannya adalah C, gerakan dasar jalan dan melempar atau lempar. Ya, di sini tidak ada kaitannya tentang lari ya. Tidak ada kata lari, tidak ada kata lompat. Berarti jalan dengan lempar. C jawabannya. Oke, lanjut nomor 19. Lari kemudian lompat dengan mengayunkan tangan di atas bak pasir merupakan kombinasi gerak dasar titik-titik. Nah, di sini ada lari ya, ada lompat, ada mengayunkan tangan. Nah, ini kombinasi gerakan dasar apa? Kombinasi gerakan lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Berarti jawabannya adalah D. Ya, jawabannya D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 20. Gerakan lari mengambil bola di lantai dan berhenti kemudian menendang bola ke gawang merupakan kombinasi gerakan dasar titik-titik. Apakah A, jalan, lari, dan lempar, atau B, gerakan lengan dan bahu, atau C, lari dan lempar, atau D, lari, membungkuk, dan menendang. Di sini awalnya kan gerakan lari, kemudian mengambil bola di lantai dan berhenti kemudian menendang bola. Ya.
lari, mengambil bola di lantai, berhenti. Nah, setelah berhenti pasti ada jalan. Nah, setelah jalan baru menendang. Menendang ini ya kaitannya dengan apa menendang? Dengan sama saja dengan melempar. Ya, berarti jawabannya adalah yang A, jalan, lari dan lempar. Ya, jalan, lari dan lempar. Kalau membungkuk yang D, lari, membungkuk dan menendang, salah karena di sini tidak ada membungkuk. Ya, tidak ada membungkuk. Berarti jawabannya adalah A yang tepat ya, jalan, lari, lempar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 21. Patung merupakan contoh karya seni dekoratif titik-titik. Nah, patung kalau menggambar itu biasanya satu dimensi ya. Kemudian dua dimensinya seperti apa dua dimensi itu? Seperti kolase, kemudian juga mozaik, yaitu ada yang dua dimensinya. Nah, kalau tiga dimensi, ya ini patung contohnya. Patung itu tiga dimensi itu adalah yang dipahat biasanya. Ya, berarti jawabannya adalah C, tiga dimensi. Oke, sekarang lanjut nomor 22. Bentuk susunan irama seperti panjang dan pendek, keras, lemah bunyi disebut titik-titik. Nah, ini susunan irama ya. Panjang, pendek, dan keras, lemah bunyi itu apa? Iya, namanya adalah pola irama. A jawabannya. Ya. Oke, lanjut nomor 23. Gerakan memegang kapas adalah contoh gerak titik-titik. Memegang kapas. Nah, memegang kapas ini contoh gerak apa? Ya, karena kapas ini lembut ya berarti contoh gerakan lemah. Ya, jawabannya adalah B, contoh gerakan lemah, memegang kapas. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 24. Membagi bahan yang akan digunakan sesuai ukuran bahan disebut teknik titik-titik. Nah, ketika kita membeli sebuah bahan kemudian dibagi, itu dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk dipotong. Nah, berarti itu adalah teknik dalam memotong, ya. Teknik memotong karena membagi. Setelah dibagi pasti dipotong ya. Itu adalah teknik memotong. Berarti jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. Contoh mainan yang dibuat dengan teknik melipat adalah titik-titik. A, bola, B, baling-baling, C, boneka, atau D, kelereng. Nah, kalau bola kan tidak bisa dilipat ya. Bola bisa dilipat tetapi harus dikempesin dulu ya. Boneka juga sama, kelereng juga sama ya. Teknik melipat ini ya ini baling-baling ya. Baling-baling ini bisa kita buat dengan cara melipat. Berarti ini untuk soal pembahasan tema 6 kelas 3 ya. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan teman-teman semua naik kelas dan mendapatkan nilai di atas KKM semua ya. Amin ya rabbal alamin. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.